Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam kajian rutin bulanan tafsir surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini salah satu di antara bukti kemukjizatan Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan tempo waktu yang telah lalu. Karena kisah ini jauh sebelum Nabi SAW diutus, bahkan jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan. Maka dulu pernah kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW mampu mengulik kembali kisah-kisah yang terjadi pada umat-umat terdahulu maupun kejadian dan peristiwa di masa para nabi dan para utusan sebelumnya. Dengan begitu mendetail, kisah Nabi Adam ada di dalam Al-Quran, Nabi Nuh, seluruh para nabi, hampir semuanya tersebut di dalam Al-Quran. Padahal mereka semua tidak pernah berjumpa dan tidak hidup semasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengungkapkan ini adalah bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Dan kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi dari Al-Quran ini adalah bukti semuanya adalah wahyu dari Allah. Pun demikian salah satu di antara yang menjadi kemukjizatan Al-Quran yang berkaitan dengan konten atau kisah pada masa lalu, itu adalah umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Mulai dari kaum Ad, kaum Tsamud, ini adalah nenek moyangnya bangsa Arab. Pun demikian dengan kisah Fir'aun, pun demikian dengan Haman, pun demikian dengan Namrud. Dan salah satunya adalah kisah yang kita jadikan sebagai tema rutin setiap bulan, yaitu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang sebenarnya termaktub di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Tapi Al-Quran juga menjelaskan, bahkan menjadikan salah satu di antara surat Al-Quran. Maka tentu ketika surat Al-Kahfi ini diturunkan kepada Nabi SAW, begitu terherannya, begitu takjubnya. Karena dulu pernah kita sampaikan ya, orang-orang kafir Quraisy itu sampai berguru kepada orang-orang Yahudi yang kita tahu mereka mendapatkan kitab suci. Mereka berangkat ke Yathrib, itu adalah Madinah yang saat ini kita kenal. Di sana kemudian mereka meminta untuk mematahkan hujah argumentasinya Muhammad ini, caranya gimana? Ya sudah, tanyalah 3 hal. Salah satunya tentang Ashabul Kahfi ini. Kira-kira Muhammad ini tahu nggak kisahnya Dzulqarnain dan lain sebagainya? Kalau seandainya dia bisa menyebutkan, maka berarti dia adalah seorang nabi. Subhanallah, ketika pertanyaan ini dibawa oleh orang kafir bertemu dengan Nabi, langsung dilontarkan ke hadapan Nabi SAW, tak disangka Nabi SAW dengan izin Allah, dengan turunnya salah satu adalah jawaban tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, ada di dalam surat yang akan kita kaji. Maka ini yang menjadikan sebagian orang-orang kafir Quraisy beriman. Namun tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya juga tetap berprinsip dan meyakini kepercayaan nenek moyang mereka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada tafsir ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum iyadharu
alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Ya, ini termasuk satu surat yang kata para ulama memiliki banyak sekali faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Termasuk dulu ya, sedikit mengulas saja. Di mana beberapa faedah yang kita bahas dahulu adalah tentang rajam. Bagaimana kita mencoba untuk membuka fakta sejarah. Rajam ini ternyata sudah dikenal di masanya apa? Ashabul Kahfi. Dan tentu mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka di sini para ulama, terutama orang yang konsen dalam dunia ilmu kristologi, memang hal itu tidak mengherankan. Karena rajam itu menjadi satu syariat yang sudah termaktub di dalam kitab-kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dulu kita sudah pernah ulas ya, di dalam yakni Injil Kejadian, Injil Ulangan, ya, kemudian di Yosua, ya, itu juga disebutkan semua dan ya saya tidak ingin mengulang kembali. Intinya jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan sampai ya terbawa oleh ya arus syubhat, di mana seringkali syubhat itu mengungkapkan rajam itu adalah syariat Islam. Padahal kenyataannya kisah ini malah membuktikan sebaliknya. Sudah diterapkan pada zaman dahulu. Bahkan di dalam kitab sendiri, kitab mereka sendiri termaktub. Maka ini adalah bagian bagaimana kita membantah syubhat dengan kitab-kitab suci yang mereka miliki. Cara seperti ini juga pernah dipakai oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW diminta untuk menjadi hakim, ya, bagi dua orang Yahudi perempuan dan Yahudi laki-laki ketika berzina. Nabi SAW siap kalau seandainya saya dijadikan sebagai hakim. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Tapi rujukan saya bukan Al-Quran. Nanti kalau ada apa-apa, Al-Quran nanti disalahkan. Kita jadikan Taurat sebagai hakim. Saya siap menjadi penengah. Ya, dan kita pernah sampaikan kisah ini karena kelicikan orang-orang Yahudi, kalimat rajam yang ada di dalam Taurat itu ditutupi. Dan ini akhirnya kemudian terungkap oleh Abdullah ibnu Salam yang kala itu menemani Nabi SAW dan tahu betul, hafal di luar kepala kitab Taurat. Kok nggak ada kata-kata rajam? Suruh baca lagi. Ternyata salah satu jari jemarinya menutup kata-kata rajam. Ketika Abdullah ibn Salam tahu, ya, jauhkan tanganmu dari mushaf atau dari mana lembaran-lembaran Taurat. Ternyata kemudian dibaca rajam ada. Nah, ini adalah fakta sejarah. Ya, Nabi SAW enak sekali. Jadi ingin membantah ya syubhatnya mereka yang sebenarnya mereka ingin menggiring opini agar Muhammad ini kalau terjerumus dalam kesalahan lah nanti imbasnya kena. Tapi Nabi SAW sudah diberikan arahan skenario oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya malah berbalik kepada orang-orang Yahudi. Pun demikian dengan kita membahas tentang syariat rajam. Bahkan kalau kita lihat di dalam Taurat, yakni mereka perjanjian lama, kebanyakan itu dicantumkan di sana. Malah rajam itu adalah syariat dan hukuman untuk berbagai tindak kriminal yang sangat banyak jenis dan ragamnya. Sedangkan di dalam syariat kita, rajam hanya diperlakukan untuk apa? Perzinaan. Dan itu ada spesifikasinya lagi. Perzinaan bagi laki-laki atau perempuan yang sudah pernah apa? Menikah. Kalau masih single enggak. Tapi kita sampaikan subhanallah, rajam dipakai bagi mereka yang melanggar, menghina Allah, bagi mereka yang durhaka kepada orang tua, bagi mereka yang ashabus sabat itu, bagi banyak sekali subhanallah. Ya, tapi inilah salah satu di antara cara kita untuk membantah syubhat-syubhat dan mudah-mudahan kita enggak latah ikut-ikutan dalam ya syubhat tentang syariat yakni rajam ini. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, saya mencatat kalau tidak salah ini menjadi faedah yang nggak tahu yang keberapa ini, kelima ya. Mudah-mudahan ini yang kelima. Taib. Di faedah yang kelima ini jamaah yang dirahmati Allah, para ulama terutama adalah ahli tafsir dari Syingkit. Syingkit itu Mauritania. Ya, Syingkit itu Mauritania. Mungkin barangkali kita mengenal Syekh Muhammad Amin Asy-Syingkiti, itu punya tafsir Adwaul yani Bayan.
punya Adwaul Bayan. Lah, beliau ini mengungkapkan ada sisi penafsiran terhadap surat ini. Coba kita lihat. Di dalam percakapan dan dialog, para Ashabul Kahfi ini mengatakan, kalau seandainya sampai ketahuan kalau kita adalah orang-orang yang beriman, pilihannya satu di antara dua, dan keduanya juga sesuatu yang tidak mengenakan. Satu, yarjumukum, kalau ketahuan berarti nanti kita akan dirajam. Yang kedua, ya, pasti mereka akan memasak kita, yaruddukum, kita akan memaksa, kita akan dipaksa untuk kembali kepada keyakinan, ya, raja dan masyarakat kita. Ini adalah dua pilihan yang sangat merugikan, karena tidak ada pilihan yang lain. Satu, mempertahankan keimanan tapi harus dirajam, itu pilihan yang sangat menyakitkan. Pilihan yang kedua, dia harus kembali mengikuti ajaran yakni mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Maka ayat yang ke-20, jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang ke-20 kita lanjutkan faedah yang kelima. Ya, faedah yang kelima ini tafsir untuk ayat yang ke-20, di mana tidak ada uzur, ya, ketika dipaksa pada umat terdahulu. Ini berat ya nih jemaah. Ya. Dan memang syariat Islam ini kan menyortir, menyaring. Ya, dan kita sampaikan juga bahwa syariat Islam ini tugasnya itu memang menjadi syariat terakhir. Al-Qur'an itu berada di paling akhir, tapi menyaring syariat-syariat sebelumnya. Syariat tentang taubat, yakni dulu Nabi Musa harus bunuh diri, sekarang kita diberikan solusi yang lebih manusiawi, tidak sampai kemudian membunuh yakni jiwa. Kemudian dulu kita pernah membahas tentang syariat menghilangkan najis di zamannya Nabi Musa, berat banget. Nggak ada yang namanya mencuci najis yang mengenai baju, kecuali kalau nggak dibuang dipotong. Tapi di zaman kita alhamdulillah medianya cukup banyak. Air bisa, kalau nggak bisa dengan media yang lain, subhanallah. Sama juga dengan ini, ya, di umat-umat terdahulu yang namanya uzur ketika dipaksa itu nggak ada. Berarti inilah yang kemudian difahami oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ya, Syekh Muhammad Amin, ya, Asy-Syinkiti. Syingkit itu adalah Mauritania. Ya, mungkin barangkali kalau kita yakni Muhammad yakni Al-Malanji berarti dari Malang mungkin, atau Al-Jakarti, Al-Indonesia itu dari Mauritania. Di dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan, beliau lebih condong bahwasanya ayat ini adalah bukti bahwa syariat pada masa umat-umat terdahulu itu berat banget. Di antara satu perkara yang sangat memberatkan, menyakitkan, dan tentunya merugikan bagi orang-orang yang beriman ketika mereka dipaksa itu nggak ada udzur sama sekali. Kalau ketahuan berarti pertahankan keimananmu, hukumannya mati. Kalau tidak, berarti engkau harus yakni mengikuti ajaran nenek moyang mereka, budaya dan masyarakat mereka. Dengan artian di sini seseorang itu tidak boleh ya berbohong yakni dalam keyakinan. Berat. Nanti saya akan kaitkan dengan kisah Ammar ibnu Yasir. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang difahami oleh Muhammad yakni Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Karena dari dialog yang ada di surat Al-Kahfi 20 cuma pilihan ada dua. Jadi engkau tetap mempertahankan, tapi engkau akan dapat hukuman rajam, atau nggak boleh berbohong. Terus bagaimana? Ya karena nggak boleh berbohong, nggak ada udzur ketika dipaksa, kamu harus kembali kepada keyakinan masa yakni lalu. Maka di sinilah kemudian para ulama banyak yang mengatakan ini menjadi ciri khas umat-umat terdahulu di mana tidak ada udzur ketika dipaksa. Tidak boleh berbohong ketika dalam mempertahankan keyakinan. Berat memang.
Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berarti kebalikannya, ya, bahwa adanya para ulama mengatakan uzur ketika dipaksa merupakan apa? Merupakan ciri khas atau karakteristik umatnya siapa? Yani umat, yani ini, atau umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berbangga ya nih jemaah. Ya. Di dalam kondisi-kondisi pelik kita ini masih diberikan udzur. Salah satunya adalah ketika kita itu dipaksa, kemudian dalam hal keyakinan, maka dalam kondisi ini kita boleh mempertahankannya meskipun harus berdusta atau bohong. Karena adanya paksaan inilah yani jamaah yang menjadikan umat Islam ini lebih nyaman demi untuk mempertahankan akidah, demi untuk mempertahankan kehormatan Islam, demi juga mempertahankan nyawa dan darahnya. Maka beberapa ulama menyebutkan salah satu di antara dalilnya itu yang pertama, ya, surat An-Nahl ayat 106. Ini kisahnya siapa? Ammar bin Yasir. Bagaimana Ammar ibnu Yasir ini, bapaknya Yasir, ibunya, saudarinya, sampai Yasir sendiri ini kan disiksa. Bapaknya akhirnya meninggal karena mempertahankan keyakinannya. Ibunya itu juga meninggal. Saudarinya pun yani meninggal. Ya, bahkan di antara orang yang punya andil besar dalam menyiksa keluarganya Ammar ini disebutkan dalam riwayat itu adalah Abu Jahal. Makanya Abu Jahal, kenapa disebut Abu Jahal? Padahal dulu dikenal dengan Abul Hakam. Karena beliau adalah manusia yang sangat disegani, dihormati karena kebijaksanaannya. Abu Al-Hakam. Al-Hakam itu bagus. Tapi seiring berjalannya zaman, Abu Jahal lebih populer daripada Abul Hakam. Kenapa? Gara-gara satu noda ini. Tapi itu tidak bisa diterima oleh penduduk Makkah. Sekalipun tahu bahwasanya orang itu layak untuk disiksa, tapi cara penyiksaan ini yang tidak bisa diterima. Disebutkan dalam riwayat, Abu Jahal itulah yang kemudian setuju untuk sampai maaf, ya, menusuk. Ya, ada yang mengatakan yani dari kelaminnya itu sampai keluar dari mulutnya. Ya, lah ini yang kemudian menjadikan salah satu penyebab keluarga dari Ammar ini meninggal. Ayahnya, ibunya, sampai saudarinya, menyisakan Ammar. Ammar dalam kondisi pelik di sini, terjepit. Ketika diminta ada dua pilihan ya Ammar. Ya sama dengan pilihan tadi pada umat terdahulu. Kalau seandainya engkau mempertahankan agamamu, kamu akan bernasib yang sama seperti keluargamu. Ya. Tapi kalau seandainya engkau kembali, sama ancamannya orang kafir dengan ashabul kahfi dahulu. Kalau seandainya engkau kembali kepada kami, keyakinan menyembah berhala, berarti engkau masih diberikan kehidupan. Engkau bebas, engkau enggak akan kita bunuh. Engkau akan kami beri jaminan kehidupan. Pilihannya cuma ada dua. Tapi ternyata apa? Disinilah kemudian Ammar mencoba untuk mengambil solusi ini. Yang kala itu Ammar belum tahu hukumnya bagaimana, tapi dia mencoba untuk beristihad. Kalau seandainya aku mempertahankan, berarti sudah kemungkinan besar aku akan bernasib sama. Pilihan yang kedua juga sulit. Aku nggak ingin kembali kepada masa laluku. Aku nggak ingin kembali mendustakan Allah dan Rasulnya, apalagi tuntutannya itu harus mendustakan dan menghinakan Nabi SAW. Saya nggak bisa karena aku sudah beriman. Maka di sini dia pilihannya ada di sini. Boleh berdusta secara lisan, tapi tidak dengan apa? Yani tidak dengan hati. Ya, lah lisannya ini tapi hatinya tidak. Akhirnya beliau mendustakan. Beliau caci maki. Beliau hina syariat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya di hadapan orang kafir. Orang kafir dalam kasat mata dia bisa menyimpulkan, oh berarti dia sudah kafir lagi, kembali kepada apa? Keyakinan masa lalu. Tapi bagi
Ammar permasalahan ini belum selesai, belum tuntas. Karena dia hanya secara lisan. Tapi untuk hati dia masih percaya bahwa Allah wajib diimani, Rasulullah wajib juga dipercayai. Kasus ini akhirnya akan dibawa oleh Ammar di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, dia ceritakan, aku sudah kehilangan banyak orang-orang yang aku cintai, mulai dari ayahku, ibuku, dan saudariku. Ya, makanya Nabi SAW kan pernah membawa kabar gembira, bisyarah kepada mereka. Ya, isbiru ya ala yasir fa inna mau'idakumul jannah. Ya, ente harus sabar. Keluargamu sudah disiapkan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada satu masalah ini yang dialami oleh Ammar. Ya, ketika dia dalam kondisi terpaksa berbohong secara lisan tapi hatinya tidak. Bagaimana reaksi Nabi SAW? Turunlah surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah, ya, illa man ukriha wa qalbuhu yanil iman. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah itu ada konsekuensinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini mengecualikan illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Lah ini masalahnya kita di sini. Kecuali orang yang dipaksa, ketika dipaksa, tapi wa qalbuhu mutmainnun, masih meyakini, masih beriman, masih percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dia hanya sekedar lisan saja. Kata Rasulullah SAW, wahai Ammar, turunnya ayat ini tidak berubah sama sekali. Keimananmu masih sempurna sudah. Adapun engkau berbohong dengan lisan tapi dengan tidak hati, itu bagian dari karakteristik umat ini, di mana umat ini diberikan keistimewaan beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu kayak seperti Ashabul Kahfi cuma ada dua pilihan. Kalau seandainya mempertahankan, konsekuensinya akan disiksa lebih berat, bisa mati, nyawa melayang. Kalau enggak, ya sudah kembali lagi ke kepercayaan masa lalu. Tapi kalau kita ada kondisi-kondisi yang diberikan kelonggaran, dan ini adalah bagian dari keringanan untuk umat ini. Boleh berbohong ketika dalam kondisi darurat secara lisan tapi tidak dengan yani hati. Yani subhanallah. Nah, ini adalah yani dalilnya nih jemaah. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan sebuah asar. Maaf. Yani asar. Asar ini disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis Nabi SAW, tapi yang benar ini asarnya sumbernya dari Salman. Kalau dalam ilmu hadis, Salman Al-Farisi, kalau dalam ilmu hadis ini bukan disebut sebagai sunnah atau hadis Nabi, tapi ini hadisnya mauquf, bersumber dari seorang sahabat. Asar ini disebutkan, ya jamaah dirahmati Allah, ketika ada orang yang disuruh untuk orang pertama, ya pilihannya satu, yaitu menyembelih berkurban yani lalat. Menyembelih lalat berarti dia akan diberikan kesempatan untuk hidup. Tapi kalau seandainya menolak, ya, maka berarti konsekuensinya akan dibunuh. Taib. Nah, ini ada dua orang yang sedang melewati sebuah perkampungan. Dan perkampungan itu mewajibkan siapapun yang lewat ke situ harus berkorban. Berkorban itu menyembelih. Ya, kalau seandainya nggak berkorban, maka nggak akan bisa lewat. Atau mungkin barangkali akan dibunuh. Maka di sini, ya, kayak orang penjaga di gerbang perkampungan tersebut ngasih dua pilihan. Kalau seandainya engkau berkorban, engkau akan diberikan kehidupan. Tapi kalau seandainya engkau menolak, bisa jadi nyawa melayang. Ya, akhirnya kemudian jamaah dirahmati Allah, syaitan merasuki ke orang-orang yang menjaga perkampungan ini sembari mengatakan korbankanlah sekalipun itu seekor apa? Lalat. Coba kita lihat, ini terjadi zaman dulu. Ya, lalat nggak diperjualbelikan, ya, murah, gratis nyarinya. Tuh, itu adalah hewan yang layak untuk dibunuh. Satu temannya hanya berpikir dengan
ya, sumbu pendeknya, apa sih arti seekor lalat? Lawang dia ini seekor hewan yang layak untuk dibunuh. Dicari lalat, disembelih. Akhirnya dia diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan perjalanan. Oke. Yang satu tetap korban menyembelih hewan apapun itu bagian dari ibadah. Dan ibadah itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Allah. Itu nggak bisa dialihkan kepada selain Allah. Sekalipun itu adalah seekor lalat, dia tetap berpegang pada prinsipnya. Akhirnya dibunuh. Endingnya kisah ini kan berakhir nanti di hari kiamat. Orang yang pertama temannya itu menyembelih seekor lalat masuk mana? Neraka. Sedangkan yang meninggal dibunuh karena tidak mau menyembelih lalat sekalipun masuk surga. Baik, ada yang unik di sini. Ya, Dr. Muhammad Ismail Al-Muqaddam dalam kitabnya Silsilatul Iman wal Kufr itu menjelaskan. Coba kita lihat. Satu, kisah ini terjadi kapan? Apakah setelah Nabi SAW? Tidak. Ini termasuk umat terdahulu. Yang kedua, yakni jamaah, coba kita lihat yang kisah ini. Kisah ini cuma ada dua pilihan. Kalau enggak, ya, menyembelih berarti mengikuti penyembahan kepada selain Allah, diberikan kesempatan hidup. Di sisi lain, kalau seandainya enggak mau menyembelih berarti harus dibunuh. Padahal posisi mereka berdua ini dalam kondisi dipaksa. Seharusnya, ya, orang yang menyembelih lalat yakni tadi dalam kondisi dipaksa, dia tetap mendapatkan pahala apa? Surga. Tapi kenapa dia di neraka? Itu karena di zaman dahulu, umat terdahulu tidak ada udzur ketika apa? Dipaksa. Subhanallah. Tapi di zaman ini, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu yakni jamaah, kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya udzur. Dan ini adalah kisah yang memperkuat kisahnya Ammar ibnu Yasir, karena itu sudah masa-masa kedatangan syariat yakni Islam. Nah, ini adalah salah satu di antara yang disebutkan oleh yakni para ulama, dan Dr. Muhammad Ismail Al-Muqaddam mengatakan sepakat bahwasanya adanya udzur syar'i, ya, adanya udzur ketika dipaksa adalah ciri khas umat ya ini. Yang ketiga, mungkin pernah kita mendengar ya nih jamaah, sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha wadu'a an ummati salas. Allah itu memberikan keringanan pada tiga hal. Ini hadisnya sahih. Yang pertama al-khoto, ketika apa? Salah. Yang kedua an-nisyan, ketika lupa. Dan yang ketiga apa? Ketika yang dipaksa. Wa mastukrihu alaihi. Nah di sini para ulama mengatakan innallaha wadu'a an ummati. Nabi SAW mengatakan umatku. Berarti ini menjadi ciri khas siapa? Umat Rasulullah SAW saja. Sedangkan umat terdahulu tidak masuk. Karena di sini sedang membahas tentang salah satunya dipaksa. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita itu salah dalam melakukan sesuatu, ibadah atau apapun, itu salah ya, kesalahan yang murni, itu termasuk udzur. Membahas ini cukup panjang. Yang kedua lupa. Satu contoh misalnya, ketika kita lupa nggak sholat karena ketiduran, atau memang benar-benar lupa banget, apakah itu dianggap dosa? Ya tidak. Itu adalah keistimewaan umat ini. Dan yang ketiga, ketika dalam kondisi apa? Yang dipaksa. Itu pun jadi keistimewaan. Karena hanya umat ini yang diberikan udzur ketika dipaksa, itu tidak dianggap sebagai bentuk dosa, tidak dianggap sebagai bentuk kekufuran, meskipun secara lisan, tapi hatinya tetap beriman. Subhanallah. Ini adalah diantara faedah yang keenam. Faedah yang ketujuh saya ingin membahas tentang paksaan supaya kita enggak sesat pikir, maaf ya. Katanya ini dipaksa, Ustaz. Berarti dipaksa untuk berbuat, ngomong sesuatu kekufuran, itu berarti dibolehkan dalam umat ini. Tapi jangan sampai salah. Kondisi orang dipaksa untuk berbuat kekufuran, berkata kata-kata syirik sekalipun, itu ada beberapa persyaratan supaya nanti kita itu tidak
Mudah-mudahan. Makanya pembahasan ini lebih banyak kita jumpai dalam ilmu usul fiqh. Ya, baik, kita lanjutkan. Syarat, ya, ini penting. Syarat paksaan yang ada udurnya. Ya, ini harus difahami. Yang pertama ya nih jamaah. Ya, orang yang memaksa, ya, itu mampu ya mengeksekusi ancamannya. Ini syarat pertama, penting. Jadi orang yang memaksa itu adalah orang yang mampu untuk mewujudkan, untuk menunaikan, untuk mengeksekusi ancamannya. Satu contoh. Ayo ngomong ya, kalau Muhammad itu bukan seorang nabi misalnya, Al-Quran itu tulisannya Muhammad, Al-Quran bukan wahyu Allah. Kalau enggak, kamu tak bunuh. Lihat dulu orangnya, termasuk orang yang mampu enggak? Saya tadi dipaksa Ustaz untuk mencuri. Sopo sih maksa? Istri, enggak masuk. Karena secara kekuatan istri lebih lemah. Ya, enggak bisa. Jadi tidak masuk dalam kondisi saya dipaksa, enggak masuk. Sampai di sini paham? Ini baru satu syarat. Atau yang masa temennya, padahal dia lebih ceking, lebih kurus, padahal dia lebih berotot. Ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk melegitimasi dia bisa berbuat sesuai dengan apa yang diancamkan oleh orang yang memaksa. Faedah yang ketujuh ini masih ada kaitannya dengan keistimewaan, supaya tidak disalahartikan bahwasanya paksaan dalam syariat kita sebagaimana salah, sebagaimana lupa, ini tidak bisa dibuat-buat. Pasti ada prasyarat yang harus terpenuhi. Tapi kita tidak sedang membahas salah, tidak sedang membahas yang lupa, tapi yang kita bahas adalah dipaksa. Sebagaimana kasus yang terjadi pada Ashabul Kahfi, ketika kita membahas ini adalah kekhususan pada umat terdahulu, tapi umat terkini, umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah diberikan keistimewaan. Ketika dipaksa itu diberikan udur, boleh berbohong, boleh makan sesuai dengan ancamannya, meskipun yang dimakan itu adalah hal yang diharamkan. Tapi butuh penjelasan secara rinci supaya nanti kita nggak sesat fikir. Nah ini pembahasannya. Ada sekitar 6 persyaratan. Yang pertama, orang yang memaksa mampu untuk mengeksekusi. Ya, artinya kita tahulah karakter dia, sifatnya, mungkin kekuatannya, mungkin dia adalah atasannya. Ya, itu adalah salah satu di antara indikator bahwasanya dia itu punya kemampuan. Tapi kalau seandainya yang ngancam itu adalah orang kecil, bawahan, apalagi kemudian dia anaknya, istrinya, nggak masuk persyaratan. Maka jangan Anda membuat alasan-alasan apapun kalau syarat pertama tidak terpenuhi. Itu penting. Yang kedua, ya, orang yang dipaksa ya nih jamaah, ya, itu memang gantian di sini. Tidak mampu, para ulama mengatakan tidak mampu untuk menolak, atau tidak mampu juga lari untuk menghindar. Artinya memang dalam kondisi dia darurat, sudah nggak mungkin lagi. Satu contoh, orang itu dipaksa untuk makan daging babi. Sedangkan syarat pertama orang yang maksa lebih besar atau jumlahnya lebih banyak, kita sendirian. Yang kedua, kita dalam kondisi tidak mampu juga. Sudah dalam kondisi terjepit seperti ini, pistol ada di kepala kita. Kita lari nggak mungkin, nolak pun nggak mungkin sudah. Berarti baru syarat kedua terpenuhi. Tapi masih ada syarat yang ketiga. Para ulama mengatakan bahwasanya, yakni jamaah, ya, ancamannya ini, ya, sifatnya itu segera, ya, dan tidak ada pilihan. Ini beda loh ya. Segera sifatnya. Kalau seandainya saya ancam, pistol di sini, ya, kamu harus makan daging babi. Ya, kalau enggak, kamu nanti tak bunuh 2 hari lagi.
Nah, kalau di sini gimana, Pak? Makan daging babi enggak waktu itu? Enggak, karena masih ada pilihan dan ancamannya itu ya tidak yakni segera. Tapi kalau ancaman segera, makan sekarang mati. Atau mungkin barangkali di sini tidak ada pilihan. Ayo. Ya. Kamu kalau enggak makan daging ini babi, kamu akan saya tembak. Atau pilihan yang kedua. Ya. Kamu jadi babu saya selama 5 tahun. Berarti ada pilihan. Ya sudah. Mending saya jadi pembantu dia 5 tahun daripada saya harus makan sesuatu yang diharamkan. Kalau masih ada pilihan, maka harus mengambil resiko yang paling ringan. Jangan mumpung saat ngincipi, nggak bisa. Ya, karena ada pilihan yang resikonya lebih ringan. Subhanallah, dalam ilmu usul fikih itu lebih mendetail supaya nanti syariat ini tidak dipermainkan. Selalu beralasan apa? Dipaksa. Sama juga orang-orang saat ini itu kan terlalu bermudah-mudahan dengan memakai labelisasi darurat. Darurat Ustadz, nggak apa-apa nggak sholat. Darurat Ustadz, ini lagian Ustadz, nggak sholat nggak apa-apa Ustadz. Ini demi untuk merayakan. Biasanya kan banyak ikut-ikutan acara kemudian sampai nggak sholat itu kan banyak kan. Beberapa pekan ini ya Allah subhanallah. Ya itu sesuatu yang sangat ya miris ya. Kita dengar, kita saksikan. Ini menjadi PR bagi kita semua. Ya, ingin mewujudkan syukur nikmat kemerdekaan, tapi ya kita jumpai banyak pelanggaran-pelanggaran syar'i, bahkan sholat itu seringkali mereka tinggalkan. Ya kadang-kadang kita hitung-hitung nggak tahu ya, keluar dari rumah sebelum duhur. Ya ini acaranya nanti di sana kumpulnya pada duhur, pulang isya, Pak. Duhurin nanti Pak. Asare, maghribe itu bisa dirapel Ustaz. Ini bukan darurat. Yang kedua, ya kebanyakan juga mereka langsung ya tinggal taubat Ustaz. Ini kan setahun sekali ya salam. Lah ini kan penyalahgunaan kata apa? Darurat. Paksaan ini juga harus kita dudukkan. Karena ada prasyarat supaya nanti enggak dijadikan sebagai alasan. Ya, ini yang keempat, ini jamaah dirahmati Allah. Ya, ini alasannya orang yang maksa mampu, orang yang dipaksa kebalikannya nggak mampu. Ancamannya sifatnya segera, nggak ada pilihan lagi, nggak ditunda 4 hari lagi. Ya, nah yang keempat, para ulama mengatakan perkara ya pada perkara yang ancamannya itu pada perkara yang tidak dibolehkan. Maaf. Mana Pak? Oh siapa? Tapi enggak apa. Ini terjadi pada perkara-perkara yang sorry. Afwan. Perkara yang dibolehkan, ya, dibolehkan atau diberi keringanan, ya, oleh, yakni apa? Syariat Islam. Ini penting. Nanti saya akan jelaskan. Di sini ada 3. Jadi ancamannya ini termasuk perkara yang dibolehkan atau diberikan keringanan, ya, oleh syariat Islam. Maka kalau seandainya ancamannya itu dibolehkan atau memang Islam syariat ini memberikan keringanan, nggak ada masalah. Selama syarat pertama, kedua, ketiga dan keempat ini menjadi penyempurna, semuanya tersempurnakan, ya sudah. Inti nggak apa-apa. Mengucapkan misalnya disuruh kekufuran, kalau semuanya terpenuhi atau berbuat yakni kemaksiatan itu dibolehkan. Tapi ingat ya nih jamaah dirahmati Allah, berkaitan dengan jenis perkaranya ini ada 3. Yang pertama itu yang dibolehkan. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua yang diberi apa? Keringanan oleh syariat Islam. Dan perkara ancaman itu terkadang yang ketiga, dan ini yang tidak dibolehkan. Artinya tidak ada keringanan sama sekali.
tidak dibolehkan ya, atau tidak diberi keringanan sama sekali. Lah ini ilmu ya nih jamaah. Saya khawatir nanti salah loh ya dengan alasan dipaksa. Yang paling penting ini jenis ancamannya seperti apa. Antum diancam untuk berbuat apa. Kalau seandainya ini dibolehkan secara syar'i dalam kondisi darurat, maka hal ini diperbolehkan. Satu contoh misalnya, makan daging apa? Babi. Makan daging anjing. Minum khamr, dipaksa. Satu terpenuhi, oke. Kedua terpenuhi, oke. Yang ketiga terpenuhi. Yang ketiga jenis ancamannya apa? Yang keempat ini, yang memang dibolehkan dalam kondisi darurat. Jangankan ketika diancam, ketika kita naik gunung misalnya, maaf, kemudian kita nggak mendapati makanan dalam kondisi kita sudah lapar banget, kecuali babi hutan misalnya, boleh nggak makan? Padahal tidak dalam kondisi dipaksa oleh orang lain. Ketika kita tahu bahwasanya memakan barang-barang seperti ini dibolehkan dalam kondisi darurat, pun demikian ketika dipaksa, maka ancaman dalam bentuk seperti ini boleh. Dipaksa makan daging babi ini. Kita sudah mempelajari, oh daging babi jangankan dalam kondisi dipaksa. Ketika dalam kondisi darurat, ketika kita nggak mendapati makanan, itu saja boleh, berarti bismillah, gimana lagi? Saya akan kerjakan ya, karena dalam kondisi paksaan ini resikonya lebih ringan daripada nanti nyawa melayang. Boleh. Atau memang jamaah yang dirahmati Allah, Islam memberikan keringanan. Salah satunya itu adalah ketika mengucapkan ucapan kufur ya, tayyib, tapi tidak dengan hatinya. Sebagaimana kasusnya siapa tadi? Ammar. Ini diberikan keringanan ya nih jemaah. Jadi dibolehkan di sini. Nggak ada masalah. Karena memang Islam sudah memberikan keringanan, salah satunya di dalam surat An-Nahl ayat 100 yakni 6. Maka hal ini tidak mengapa. Seandainya kita dipaksa untuk ngomong kekufuran, kesyirikan, ngomong, maka dalam hal ini tidak ada yakni masalah. Kita ambil risiko meskipun itu adalah kekufuran, meskipun itu adalah kesyirikan. Karena ini sudah diberikan keringanan oleh syariat. Tapi ingat, jenis ancaman yang ketiga ini tidak ada toleransi, tidak ada keringanan sama sekali. Loh Ustaz, terus gimana? Kalau seandainya nyawa kita melayang, lebih baik. Nah ini yang paling penting. Jadi apa saja ya nih jamaah? Para ulama mengatakan dalam kondisi dipaksa, yang tidak ada toleransi keringanan sama sekali, itu kalau seandainya kita dipaksa untuk membunuh jiwa orang lain, membunuh tanpa yakni alasan yang hak atau yang dibenarkan, nggak boleh. Jadi kalau seandainya disuruh membunuh tapi dengan alasan yang dibenarkan boleh. Satu contoh al-gojo, penembak apa? Ya hukuman mati. Ya, saat aku dipaksa komandan ini bunuh. Lah, lihat dulu ya, antum kan membunuh ya dengan alasan apa? Syar'i, karena memang al-gojonya dia pantas untuk dibunuh. Sama juga al-gojo kisos. Ini dibolehkan. Harus taat kepada atasannya, karena memang si terdakwa, si terpidana ini memang hukumannya harus dibunuh. Ya, sedangkan Anda ini cuma eksekutor yani saja, nggak ada masalah. Ini termasuk membunuh jiwa yang berdasarkan alasan yang dibenarkan. Tapi kalau seandainya yani jamaah tanpa alasan dibenarkan, para ulama mengatakan tidak ada yang namanya paksaan. Berarti tidak ada keringanan, tidak ada udzur sama sekali. Ini penting. Bahkan sekalipun itu nggak membunuh, maaf, memutilasi. Ya, subhanallah ya, berita akhir-akhir ini kok banyak seperti itu, waliyadzubillah. Memutilasi sekalipun tidak sampai mati. Ayo coba, ya, kakinya itu tolong dipotong, padahal masih hidup dia, tapi nggak dibunuh. Dia pengen nyiksa,
nyuruh orang lain, kalau enggak kamu mutilasi kakinya ini, ya, kamu yang akan aku bunuh. Ini juga sama. Para ulama mengatakan enggak boleh. Ini berkaitan yakni dengan darah. Ini berkaitan yakni dengan yakni dam, kata para ulama. Lasat kalau seandainya saya yang terbunuh, Anda harus membela mati-matian. Anda harus menolak, berusaha semaksimal mungkin, sekalipun itu akan berujung pada nyawa Anda sendiri. Karena ini termasuk bentuk ancaman yang tidak masuk kategori yang dibolehkan dan tidak masuk kategori yang diberikan keringanan oleh syariat Islam. Ini masuk kelas kakap, kelas berat, nggak bisa. Yang kedua, ya, para ulama mengatakan yakni zina. Lah ini kadang-kadang dipakai, ya, disuruh zina, nggak apa-apa Ustaz, zina, ya, nggak bisa, ya. Kalau nggak saya dibunuh, saya akan ditikam, nyawa saya akan bisa melayang, ya. Perzinaan ini berkaitan dengan kehormatan. Para ulama mengatakan ini dikecualikan, nggak bisa. Ya, memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi saya lebih condong zina ini termasuk di antara adalah pengecualian ancaman yang tidak ada udurnya sama sekali. Ini nggak boleh. Sekalipun nanti kita yang harus menjadi korban dalam ancaman ini, nyawa kita melayang, para ulama nggak ada masalah. Jangan sampai engkau menodai kehormatan saudarimu muslimah. Jadi ini penting sekali. Dan yang ketiga, ya, hati-hati. Para ulama ya ini mengatakan apa? Kalau seandainya kita dipaksa untuk apa? Salah satunya ya, memukul orang tua. Ya Allah, hati-hati. Jadi ini penting sekali untuk memahami ilmu ini, supaya nanti nggak dibuat alasan-alasan. Selain alasan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya, ini juga masih ada yang dibolehkan cuma 1, 2. Yang ketiga nggak ada keringanan sama sekali. Kamu akan saya bunuh kalau nggak memukul orang tuamu. Ya, bahasa dikaplok orang tuamu, kamu akan kasih yakni kehidupan. Artinya engkau masih hidup. Dalam hal ini nggak boleh. Nggak ada keringanan sama sekali. Kita disuruh untuk nendang orang tua, mukul orang tua, kemudian dipaksa yakni juga untuk dorong orang tua, enggak. Anda harus mempertahankan kehormatan orang tua. Sekalipun nyawa harus melayang. Nah, ini adalah di antara pembahasan yang saya mencoba untuk menyebutkan secara ringkas, karena penjelasan secara mendetail itu nanti bisa kita jumpai di dalam kitab usul fikih. Terpaksa saya sisipkan permasalahan ini yakni jamaah, karena ketika tadi ada udzur di dalam paksaan menurut, ya, dan ini menjadi karakteristik umat, kadang-kadang sudah ada beberapa orang-orang yang itu punya apa? Pikiran kotor, yang akhirnya bermudah-mudahan untuk selalu berhujah dengan apa? Dipaksa. Padahal dipaksa yang itu ada udzur harus terpenuhi syarat, yakni syarat-syaratnya. Taib. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan yakni jamaah, faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat yang ke-20 itu apa yakni jamaah? Ya, permusuhan antara ya kebenaran dan kebatilan, taib, tidak akan berakhir, ya, yakni hingga para ulama mengatakan hari kiamat. Kenapa kita katakan dan kita ambil faedah yang ini yakni jamaah? Karena kita bisa melihat ya, orang-orang mukmin ashabul yani kahfi ini dalam kondisi yang terjepit banget, ya, bahwa tidak ada pilihan yang lain. Pertahankan akidahmu, engkau akan dibunuh. Atau tidak, berarti engkau tetap berbuat yakni kesyirikan, artinya kembali kepada keyakinan masa lalumu. Lah ini menunjukkan para ulama selalu mengaitkan dengan ya permusuhan antara kebatilan dan kebenaran nggak akan berakhir sampai kapanpun. Permusuhan orang-orang kafir non muslim kepada kaum muslimin itu tidak akan berakhir. Itu yang perlu dicatat. Ya, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jumpai
dalam banyak ayat ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua akan beberapa yakni fakta-fakta yang ada. Ya. Salah satunya yakni satu, bahwasanya permusuhan ini itu sudah sunatullah. Jadi sunatullah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa terelakkan, tidak mungkin bisa kita hindarkan, tidak mungkin bisa kita jauhi. Jadi permusuhan orang-orang kafir kepada orang mukmin, antara kebatilan dengan kebenaran, itu tidak akan mungkin yang bisa terelakkan karena sudah masuk apa? Ya, sunatullah. Ya. Maka para ulama ketika menyebutkan ini bantahan kepada beberapa orang, salah satunya adalah komunitas orang-orang liberal yang akhirnya kemudian ingin menggaungkan bendera apa? Pluralisme, artinya penyatuan yakni agama. Tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Tidak boleh ada yang mengklaim bahwasanya kebenaran ada pada satu yakni agama. Ini syubhat yakni terbesar pada zaman ini. Padahal kita tahu, nanti kita akan sebutkan beberapa hal yakni jamaah, bahwa permusuhan ini tidak akan berakhir sampai kapanpun. Karena beberapa alasan dan fakta yang akan kita ungkapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah itu sudah berarti sunatullah. Maka oleh karena itu, yakni jamaah dirahmati Allah, beberapa ayat ini mudah-mudahan yakni bisa membuktikan bahwasanya permusuhan itu tidak akan berakhir. Di dalam yakni surat Al-Baqarah, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 yakni 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul ladina kafar min al-kitabi min al-kitab wal musyrikin ayyunazzal alaikum khairam min rabbikum. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu benar-benar tidak ridho, benar-benar tidak menginginkan kalau seandainya kaum muslimin ini tercerahkan, kaum muslimin ini menjadi good looking mungkin bahasanya. Orang-orang Islam semakin kuat, orang-orang Islam semakin istiqomah. Itu Al-Quran sudah menjelaskan akan hal itu. Karena sudah sunatullah. Meskipun yakni tampang covernya di luar itu bisa menampilkan mimik wajah yang tersenyum, melihatkan aurah wajah yang bahagia, bisa bersosialisasi dengan kita. Tapi saya ingin menyebutkan beberapa poin agar kita tahu bahwasanya kebenaran dan kebatilan itu tidak akan bisa berakhir. Al-Quran sudah menjelaskan akan hal ini. Al-Baqarah, ya, ayat 100 yakni 9. Allah Subhanahu wa taala firman, wadda katsirun min al-kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kufaran hasadan. Ini persis yakni dengan ini semua. Keinginan orang-orang kafir yang hidup di zamannya Ashabul Kahfi menginginkan kalau seandainya engkau bertahan dengan keyakinan keimanan mati, kalau enggak ya ruddukum, ente kembali lagi lah. Nah ini juga sama, keinginan orang-orang kafir sudah dinaskan di dalam Al-Quran, wadda katsirun al-kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Yang ketiga, ayat ini paling populer, Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan hatta tattabi'a millatahum. Ya, Anda mau percaya dengan omongannya manusia ataukah yakni kita ya percaya dengan Al-Qur'anul Karim, dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Apalagi ini adalah bagian dari sunatullah yang tidak mungkin terelakkan lagi. Tapi ini baru poin pertama loh ya. Aku khawatir nanti ada sesat fikir, nanti ada poin kedua ketiga supaya nanti kita enggak yakni salah dan memahami ayat-ayat ini. Bukan berarti kemudian kita menampilkan yakni selalu wajah kerang ketika di hadapan mereka, tidak. Tapi ini berkaitan dengan keyakinan yang ada dalam hati mereka. Itu pasti. Karena Al-Quran sudah mengatakan demikian. Ya, mereka selalu membenci dengan pencapaian kita, istiqomah kita, kekuatan yakni kita, itu pasti. Dan itu bukan sesuatu yang kita ada-adakan karena Al-Quran banyak menyebutkannya. Pun demikian di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 kalau nggak salah, coba dicek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ini stata'u. Mereka berusaha, bertekad sekuat yakni tenaga, berusaha sampai membunuh orang-orang muslim
hingga benar-benar mereka kembali kepada keyakinan masa lalu, kembali atau mau mengikuti ajaran mereka. Dan itu Al-Quran yang mengatakan demikian. Dan ingat ya nih jamaah, keempat ayat ini tidak ada satupun di antaranya sudah dimansuh, berarti hukumnya masih bertahan hingga yakni saat ini dan sampai nanti hari kiamat, karena sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa terelakkan. Ya, ini yang pertama yakni jamaah. Kemudian yang kedua, ya berkaitan yakni dengan permusuhan ini, para ulama yakni menyebutkan hal yang kedua, ya, yaitu mereka berusaha ya untuk menghalangi ya kaum muslimin dari kebenaran dengan berbagai cara. Dan ini sudah dinaskan Al-Quran juga. Jadi permusuhan ini sudah sunatullah, sudah dinaskan. Dan mereka juga ada usaha nyata. Para ulama menyebutkan salah satu di antara berbagai cara. Yang pertama, ya, itu adalah dengan apa? Dengan donasi. Bahasa kita, artinya dengan berinfak sebanyak-banyaknya. Kita nggak ingin membahas lebih spesifik, tapi insya Allah kita bisa merasakan, terutama di daerah-daerah bencana, itu selalu terjadi, ya kan? Ketika ada bencana, itu selalu tersusupi, ya, baik ya ini kasus yang pernah kita sampaikan dahulu di mana? Di 2004 kalau nggak saya di Aceh, ya, itu kan tersusupi dan alhamdulillah hal itu tersingkap kedoknya ketika ada beberapa salah satu LSM yang katanya ya itu mengklaim ya berafiliasi kepada LSM di yakni Amerika di Philadelphia, tapi ternyata mereka berlepas diri setelah ketahuan. Anak-anak dari Aceh Muslim itu sampai di bawah sudah berkumpul di Jakarta pasca kejadian apa? Yakni tsunami. Mereka berusaha. Pun demikian dengan kasus-kasus yang kita ketahui bersama ya nih jamaah. Hampir di setiap ada bencana, gempa bumi lah, atau mungkin barang gunung apa? Meletus mulai dari Merapi, Lumajang. Teman-teman kita itu subhanallah. Dan bahkan video-video sudah banyak tersebar. Itu adalah bukti konkret. Mereka itu berusaha semaksimal mungkin. Bukan hanya sekedar keyakinan. Mereka sudah ada usaha real. Terutama dalam kondisi-kondisi seperti itu. Apa itu dalam bentuk yakni donasi sebanyak-banyaknya. Di dalam surat Al-Anfal itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memprediksi. Ayat 36. Innal ladina kafaru. Jadi orang-orang kafir itu selain dalam hatinya sudah sunatullah mereka membenci apapun yang bisa diraih oleh kaum muslimin, ya. Mereka pun berusaha untuk memaksimalkan terutama donasi karena mereka secara umum finansialnya paling kuat. Innal ladina kafaru yunfikuna tsumma takunu yunfikunaha sampai di sini yunfikuna amran liyasuddu an sabilillah. Jadi mereka berusaha untuk menghalangi kaum muslimin dari kebenaran supaya mereka jauh dari agamanya. Salah satunya dengan apa? Yunfikun amwalahum, dengan donasi ini yani jamaah. Ya. Dan yang lain yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkannya itu dengan yang kita kenal menebar apa? Yani syubhat. Ya, menebar yani syubhat. Dan ini yang kadang-kadang dianggap yani sebagai cara yang lebih halus. Terutama dan seringkali kita sampaikan kemarin ya, syubhat yani tentang rajam. Yani padahal kenyataannya dalam kitab suci mereka juga tercantum. Syubhat yakni tentang apa? Pembatasan hak-hak wanita. Padahal kalau kita runtut yakni zaman dahulu, kenapa mereka enggak mengkritisi Romawi dulu? Itu padahal cikal bakal mereka dan itu paling parah. Padahal Islam kalau kita lihat, ya sebelum Islam yakni datang bagaimana kehidupan wanita-wanita bangsa Arab masa-masa jahiliyah bahkan dianggap tidak lebih berharga daripada
tanah. Tapi Islam datang, coba. Al-Quran menyebutkan, dikembalikan lagi mahar yang menentukan si wanita. Nikah itu juga dispesialkan. Sampai warisan pun dikasih. Yang dahulu gak mungkin bisa seperti ini. Kalau seandainya hak tolak itu miliknya siapa? Laki-laki. Perempuan punya enggak? Yang kita kenal dengan apa? Khulu. Beda. Kalau ini menceraikan, kalau istri punya khulu, gugat, cerai. Ini adalah keadilan. Semua hak-hak yakni wanita dikembalikan. Tapi ya syubhat seperti itu. Ini adalah salah satu di antara cara, yakni cara mereka. Makanya di dalam surat Al-Imran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di 140 yakni 9. Ini adalah dari usaha mereka. Berusaha untuk bagaimana permusuhan ini benar-benar memang menjadi sunatullah yang tidak terelakkan, tapi mereka benar-benar berusaha yakni juga secara real. Tidak dengan donasi, tapi terkadang yakni dengan menebarkan apa? yakni syubhat, fitnah. Ya, makanya di dalam yakni Durar yakni Saniyah, ya, itu kan ketika menyebutkan beberapa sebab-sebab kenapa sih orang-orang kafir itu memusuhi kaum muslimin dan tak akan mungkin ada yang namanya titik temu antara kebatilan dan kebenaran, antara keimanan dengan kekufuran, antara muslim dengan non muslim dalam hal keyakinan, bukan dalam hal apa? Hidup yakni sosial bermasyarakat, bukan hal itu. Itu kata ya para ulama, caranya itu kadang-kadang memang agak sedikit ya terlihat jelas, terkadang samar, dan ini yang paling dikhawatirkan. Terutama syubhat ini kan tidak akan bisa hilang kecuali dengan apa? Ilmu. Kalau seandainya ilmu kita ini cekak, kita pun ya mudah untuk terbawa oleh syahwat, ya sudah selesai, sempurna. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, musuh Islam itu ada dua. Penyakit yang dialami oleh kekuatan kaum muslimin yang sangat ditakuti itu kalau nggak syubhat ya ini syahwat. Syahwat ya kita sering kembang kempis, apalagi apa? Yani syubhat. Yani ilmu tidak mampu, yani juga kita jadikan sebagai perisai untuk menghadapi arus banyaknya syubhat yang mengenai yani kita. Nah ini disebutkan oleh para yani ulama. Makanya di dalam kitab yani Durar As-Saniyah itu disebutkan salah satunya adalah lewat istisyraq. Istisyraq itu adalah orientalis. Yang kedua itu kata melalui at-tansir, melalui misioneris dan banyak hal. Bagaimana mereka ingin menciptakan keraguan-raguan pada syariat Islam yang itu sudah menjadi keyakinan kita semenjak kecil. Dengan berbagai cara. Wallahu ta'ala yani a'lam yani bisawab. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya cukup sampai di sini dulu. Yani 2, kemudian nanti kita akan ke yani 9 insyaallah taala. Nah, ini semua permusuhan ini adalah berkaitan yani dengan permusuhan sunnatullah ini, pernah permusuhan yani batin keyakinan. Tapi dalam hal yang lain, hidup bermasyarakat, kita bersosialisasi, kita dagang, itu beda lagi. Ya. Itu ada ya aturan yang berbeda. Nabi SAW mengakui semua bahwasanya permusuhan antara kebatilan dengan kekufuran, kebatilan dengan kebenaran itu sudah sunnatullah. Nabi SAW menyadari. Pun demikian, tahu betul bagaimana orang-orang Yahudi yang selalu membuat kekacauan, kegadauan di kota Madinah. Nabi SAW tahu. Sampai kemudian dibantu orang-orang munafik. Orang munafik juga sering menebar yakni syubhat. Tapi Nabi SAW pertanyaannya, apakah memutus hubungan mereka dalam hal dagang dan bisnis? Ya tidak. Itu ada aturan yang berbeda lagi. Ini aturan yang dalam hal keyakinan ibadah, dan ini adalah aturan kita hidup yakni masyarakat dalam hal muamalah. Nah ini yang kadang-kadang kacau. Kita kadang-kadang memukul rata. Kadang-kadang muamalah dimasukkan dalam hal keyakinan. Akhirnya apa? Ya seperti orang liberal itu. Ibadah bareng, bisnis ya bareng. Ya akhirnya nggak ada apa yang namanya walak baroknya. Atau kita lebih condong ke sini. Dalam hal keyakinan kenceng, tapi itu terbawa dalam apa? Ya ini bisnis dan perdagangan. Akhirnya kemudian setiap melihat orang muslim apa?
yang nggak mau bersosialisasi, nggak mau juga ada usaha dakwah, kenceng banget. Tapi Islam, cobalah, Nabi SAW adalah cerminan untuk kita. Ya, kapan saatnya kita itu berada pada posisi walak barok dalam hal keyakinan dan ibadah, dan kapan saatnya kita itu bersosialisasi dengan masyarakat dalam hal yang dibolehkan, muamalah, ya, kerja bakti dan lain sebagainya. Ini tidak ada kaitannya dengan masalah keyakinan dan ibadah. Kita harus tampil di situ. Karena inilah sebenarnya ladang apa malahan? Ladang dakwah untuk kita. Yani subhanallah. Taib. Saya anggap yani cukup yang di sini. Kemudian yang ke-9 yani jamaah. Sebelum yang terakhir, para ulama mengatakan bahwa kekufuran 8 ya. Sebab aja ya. Sebab ya, orang-orang kafir memusuhi ya kaum muslimin. Ya memang gimana lagi? Al-Quran mengatakan demikian. Satu contoh lah. Kenapa sih sampai segitunya gitu loh? Kadang-kadang kalau kita dengar saat ini kan, kok nggak ada ya Ustaz? Zamannya Ashabul Kahfi itu orang-orang yang keluar-keluar, wis toleransi aja lah. Wis lah Ashabul Kahfi, kamu beriman ya monggo. Yang kita mau nyembah, yang berhala nggak ada masalah. Tapi kan nggak kan? Teror, intimidasi, bahkan ancaman tadi diapakan? Rajam. Berarti apa? Ya, permusuhan yani ini benar-benar tidak terelakkan. Tapi kita ingin menggali, tentu berdasarkan syariat Islam, berdasarkan juga Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira apa sih sebab yang melatar belakangi orang kafir itu memusuhi kaum muslimin? Ya, mungkin saya menyebutkan beberapa saja. Para ulama mengatakan, ya, iri itu adalah sebab ya utama, dan itu selalu disebutkan oleh para ulama. Iri, ya, itu adalah sebab yang utama. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 109 yang tadi sudah kita sampaikan ya di sini. Latar belakang iri itulah yang paling mendominasi, akhirnya orang-orang non-muslim itu benci kepada Islam. Ya, makanya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, waddalladzina kafaru min al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadan. Hasad itu apa? Ya iri ini. Salah satu di antara bentuk yani iri yang mungkin barangkali kita tahu, itu karena Nabi SAW, kalau kita runtut dari ceritanya Nabi, sirahnya itu karena dari apa? Garis Ismail. Itu berlanjut hingga saat ini. Itu salah satu di antara sekian yani banyak irinya itu karena apa? Nabi kok ternyata berasal dari garis Ismail. Yang kita tahu ya, dalam ceritanya, yani Al-Barra ibnu Azib itu adalah salah satunya. Itu kan dari penduduk Madinah. Itu hampir setiap hari dicekoki terus, diintimidasi, diteror, ditakut-takuti. Hati-hati wahai penduduk Madinah, yang kala itu kan masih ada 2 suku dan pernah kita sampaikan, Aus dan Khazraj. Selalu ditakut-takuti. Jadi memanfaatkan, ya, bahasa orang Belanda dulu itu apa? Belah apa? Bambu. Artinya apa Pak? Mengadu domba. Jadi orang Yahudi ke kota Madinah itu pendatang, bukan warga pribumi. Tapi ketika melihat 2 suku penduduk asli ini saling pecoan, ya, saling berbunuh-bunuhan, saling kemudian bermusuhan, dimanfaatkan. Apalagi kemudian dikaitkan, kita itu adalah umat yang terhormat, kita punya kitab suci, kalian berdua nggak punya. Di dalam kitab suci ini akan datang Nabi akhir zaman. Kalau seandainya engkau tidak mengimaninya, kelak kalian semua akan dibunuh oleh Nabi akhir zaman ini. Itu selalu diucapkan oleh orang-orang kafir. Tapi memanfaatkan kondisi yang tidak kondusif di kota Madinah kala itu. Dan itu memang bahasa kita itu ada pembiaran, pembunuhan, saling bertikai, permusuhan, peperangan antara 2 suku ini memang dibiarkan oleh orang Yahudi karena supaya dia tetap mendapatkan apa? Hak hidup di situ. Lah apa yang terjadi? Barra ibnu Azib di dalam Bai'ah Al-Aqabah, kalau di dalam sirah itu nanti kita akan jumpai. Dalam Bai'ah Aqabah mereka kan haji di kota Makkah. Ternyata Nabi SAW sedang giat-giatnya lagi apa?
berdakwah, ketemu sama mereka. Bahwasanya saya adalah Nabi, utusan Allah, visi misinya seperti ini, dan tanda-tanda kenabian ada sudah di dalam kitab-kitab suci. Loh, kok pas dengan ceritanya orang Yahudi di kampung halaman kami. Akhirnya mereka lebih dulu untuk beriman. Di saat yang sama Nabi SAW butuh base camp, ya, butuh bahasa kita Islamic Center secret baru, karena Makkah sudah tidak kondusif. Sebagian sudah diungsikan ke Habasyah. Nabi SAW cari ke kota Taif, ternyata gagal total. Sudah nyari kemana lagi? Ternyata gayung bersambut. Orang suku Aus Khazraj ketika berhaji disampaikan dakwah, subhanallah, menerima dakwah Nabi dan siap menyambut siapapun yang datang ke sana, kami akan berikan jaminan. Subhanallah, begitu bahagianya Nabi. Mereka akhirnya beriman. Balik kemana? Ke Madinah. Nagih sama orang Yahudi. Ya, bahasa saat ini ya kecelik. Anda ini gimana toh? Seringkali koar-koar macam-macam kayak gini. Kita sudah ketemu di Mekah itu apa? Nabi akhir zaman persis dengan karakter sifat yang engkau sebutkan di dalam kitab suci Taurat. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Ya. Lah, Barra ibnu Azib itu setiap kali nagih, ya, selalu mengingkari, karena Nabi SAW itu ternyata dari garis Nabi Ismail yang itu tidak disukai. Karena harapannya nih dia, Nabi penutup akhir zaman ini adalah dari garis apa? Ishak. Itu sudah iri ya nih jamaah, sudah kelihatan. Ya, di antara yang lain itu adalah iri terhadap Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 36 mungkin ya. Cobaan Mas Bram. Al-Furqan ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah." Ini salah satunya. Ketika orang-orang kafir, di sini kalau kita lihat sebab nuzulnya, yang datang itu orang kafir bukan penduduk Makkah loh ini. Ini orang-orang siapa? Madinah. Ya, orang Madinah artinya orang kafir Madinah itu siapa? Orang-orang ya Yahudi. Jadi ini sudah fase di Madinah. Karena kaitannya dengan Al-Qur'an. Adu argumen. Manakah kitab suci yang paling afdol, yang paling mulia di sini? Orang-orang kafir di sini datang, orang Yahudi ngeluruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ngapain Qur'anmu kok beda? Al-Qur'anmu turunnya secara apa? Yakni bertahap. Ini menjadi pembeda lah ya. Taurat dan Injil itu turun utuh sekaligus. Ini bedanya. Akhirnya mereka merasa apa? Sekali lagi penyakit hati muncul. Iri sebenarnya. Kedatangan mereka itu bahasa kita, ya, ingin mendowngrade syariat Islam dalam wujud Al-Quran. Al-Quranmu ini enggak spesial, ya, beda dengan Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi SAW, kepada Nabi Musa, jeret. Lah ini Al-Quran kok turunnya dil kok ini apa? Sebenarnya ingin mendowngrade, ya, ingin menurunkan kehormatan Islam, menurunkan citra nama Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi ya nih jamaah? Masih di ayat yang sama, betul Mas Bram, 36. 32. Taib. Di ayat yang 32 ya nih jamaah. Afwan. Ya. Di ayat 32 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kenapa sih Al-Qur'an itu tampil beda? Enggak seperti Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sekitar 3 tapi yang disebutkan 2. Yang pertama, ya, di dalam ayat 32 apa? Yang pertama apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, sebagai hiburan atau pelipur, yakni lara. Terutama di saat Nabi SAW itu butuh sokongan, pembelaan dari Allah. Enak banget. Coba kita lihat. Salah satu sebab turunnya surat Ad-Duha itu kan Nabi SAW kan dibully habis-habisan oleh Ummu Jamil, istrinya siapa? Abu Lahab. Allah nggak tinggal diam, turun surat
Surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi bertahap ini sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Lebih enak. Nabi SAW ketika malam-malam besoknya perang Badar berdoa. Dan ini juga kita sampaikan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Enggak akan membiarkan nabinya SAW semalam suntuk selalu berdoa kepada Allah. Merasa ya ada kekhawatiran, wajar ya. Jumlah tidak signifikan, logistik pun yani enggak sama antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Berdoa terus. Allah Subhanahu wa taala turunkan. Besok enggak usah khawatir. Engkau akan mendapatkan surplus tambahan ya militer dari kalangan siapa? Malaikat. Wena. Nabi SAW ketika naik di Bukit Sofa menyampaikan ya ayuhan nas ya maksara Quraisy baina yadai adabun syadid. Ketika pertama kali diperintahkan untuk berdakwah secara terangan, Nabi dipermalukan oleh satu orang yang masih kerabatnya, pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Tab itu ya bahasanya itu paling keras ya. Ini sebagai bahasa ya bukan sindiran tapi ancaman ya, bahasa celaan paling kasar. Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama' tanah. Allah diam. Turun surat apa? Al-Lahab yani subhanallah. Lah ini salah satunya. Otomatis ketika turun setiap kali Nabi SAW membutuhkan, hal ini menjadikan apa? Hiburan tersendiri bagi Nabi. Ini menjadi pelipur lara. Langsung disampaikan, hei orang-orang kafir, memang beda antara Al-Quran dengan Tauratmu. Karena salah satunya linutsabbita bi fuadak, sampaikan ayat ini di hadapan mereka. Mereka nggak bisa jawab. Pasti lebih apa? Lebih mulia kalau Al-Quran itu turun secara apa? Ya ini bertahap. Yang kedua, warattalnahu yani tartila. Mudah bahasa kita ya, mudah dibaca, mudah dihafalkan, dan mudah amalkan. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran dengan 114 suratnya turun sekaligus, dengan 6.660 lebih ayat turun sekaligus, langsung disuruh menghafal, disuruh membaca, suruh mempraktekkan. Begitu beratnya para sahabat. Apalagi bagi yakni kita, seandainya kita adalah saksi sejarah kala itu. Tapi kan enggak kan? Jadi enak gitu loh. Nabi SAW secara bertahap. Karena apa? Agar mudah untuk dibaca, dihafalkan sedikit demi sedikit, langsung kemudian diamalkan. Para ulama menyebutkan di antara faedah yang ketiga, tapi tidak disebutkan di dalam ayat ini, ya, itu adalah bagian dari apa? Keistimewaan tasyri'. Ya, keistimewaan tasyri'. Tasyri' itu artinya keistimewaan turunnya syariat Islam itu memang itu menjadi istimewa kalau turun secara bertahap. Salah satu yang sering kali disebutkan di sini adalah tentang keharaman apa? Yani khamr. Itu kan indah ya. Subhanallah, bagaimana Islam ini ingin menyentuh hati orang-orang kafir Quraisy tentang haramnya khamr, tapi dia kan tidak langsung. Turun surat An-Nahl, wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakar wa rizqan hasana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya khamr itu termasuk komoditi perdagangan yang baik. Rizqan hasana. Tapi enggak lama kemudian disentuh lagi, dinaikkan grade-nya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun. Ada dosa, meskipun ada keuntungan, masih boleh diperjualbelikan, tapi sudah diingatkan ada efek negatifnya. Tapi belum sampai kepada keharaman. Turun lagi surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah." Kalau sudah mendekati masjid, mau sholat, jangan teler. Karena ini tempat yang sakral. Anda mau menghadap Allah. Apa yang difahami oleh para yakni sahabat? Yang kala itu mereka juga masih apa? Masih minum. Ya otomatis mereka sadar. Oh berarti nggak boleh ya, karena kita mau menghadap Allah. Tapi kalau sudah rehat, hal itu diperbolehkan. Ya nggak apa-apa lah, masih ada keringanan. Jadi menyentuhnya sedikit demi sedikit. Makanya kalau kita lihat Abu Tolha
ya radhiyallahu taala anhu itu adalah pemilik. Jadi kalau bahasa kita itu direktur perusahaan pembuat apa? Minuman khamr. Itu sampai di Madinah biasa dia. Sampai kemudian turun surat apa itu? Al-An'am ya, 90 sampai 92. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga selesai. Makanya Abu Thalhah ketika turun ayat itu langsung nyuruh kepada karyawannya, dan mereka juga sahabat, untuk kemudian membuang gentong-gentong yang penuh dengan yakni khamr. Subhanallah, enak gitu loh bahasanya itu Al-Qur'an. Jadi nggak langsung. Dan inilah yang kata para ulama, inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai metode di dalam kita berdakwah. Jadi nggak langsung okol dengan okol, ya. Kalau nggak terima, tak tunggu di lapangan. Nggak gitu. Dakwah nggak bisa seperti itu. Sedikit demi sedikit. Ya sebagaimana cara Al-Quran seperti itu. Makanya para ulama mengatakan metode terbaik di dalam kita berdakwah, ya metode yang kita bisa cerna, kita bisa petik, kita bisa ambil dari Al-Quran. Salah satunya adalah yakni tasyri' ini. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara alasan yang kedua selain iri, ya, ternyata mereka yakni juga apa? Para ulama mengatakan sebab yang kedua ini karena mereka merasa apa? Malu. Karena aibnya itu dibongkar oleh siapa? Oleh Al-Quran. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran, ya, ayat 118 sampai 119, ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatam yani min dinikum. Lah di sini adalah satu. Al-Quran itu kan tidak hanya menyertakan tentang syariat-syariat, tidak hanya tentang akidah, tidak hanya tentang kisah-kisah, tapi kan Rasulullah sudah diwanti-wanti, hati-hati orang-orang Yahudi. Salah satu karakternya orang-orang Nasrani, yuharrifunal kalima'am mawadi'i, suka merubah-rubah dan mengamandemen apa? Al-Quran. Itu semuanya ada semua di sini. Otomatis mereka akan malu. Coba di ayat yang lain, ya'rifuna ya abna'ahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi akhir zaman dengan karakternya persis seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi kenyataannya apa? Ya, mereka akhirnya dibuat malu sendiri. Makanya mereka kan berusaha untuk menjegal kebenaran yang ada di dalam yakni Al-Quran. Mereka berusaha untuk menentang, mereka tidak mau menerima karena semua aib sudah disingkap, dibongkar oleh Al-Quranul yakni Karim. Tapi bagi kaum muslimin bagus, karena ini sebagai bentuk antisipasi supaya nanti kita tidak ya terbawa oleh syubhat mereka. Kita sudah mengantisipasi, oh karakter mereka seperti ini. Makanya Nabi SAW ketika dikasih tahu hati-hati dengan karakternya orang seperti ini, suka yuharifunal kalimah madani, Nabi SAW alhamdulillah, ya dalam kasus yang tadi perzinaan itu kan, Nabi SAW alhamdulillah tidak ya terbawa oleh istilahnya kelicikan mereka. Berharap Nabi SAW pakai Al-Quran, Nabi SAW enggak. Karena Anda sendiri itu suka merubah-rubah. Kalau seandainya nanti aku yang pakai Al-Quran sebagai bahasa kita KUHP-nya, kalau ada kesalahan, ada tuntutan Al-Quran yang nanti jadi korban. Nabi SAW enggak mau pakai Tauratmu. Ya akhirnya kemudian memang ada rajam yang di situ. Taib, ya ini yang ke-9, ke-10 yang dijamaah yang dirahmati Allah. Ya para ulama mengatakan bahwasanya apa? Ya kafiran. Para ulama ini yang terakhir mungkin ya. Kekafiran tidak akan mendatangkan keberuntungan. Artinya kok kekafiran, saya lebih sedikit aja. Yani taib. Mati dalam kondisi kafir, maaf. Mati kafir, taib, tidak akan mendatangkan keberuntungan sama sekali. Berarti apa? Pasti akan menimbulkan kesengsaraan. Coba kita lihat di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman apa?
innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idum filatim walan tuflihu idan abada. Seandainya engkau mati sia-sia, tetap ya mati, tapi dengan mempertahankan agama nenek moyangmu, walan tuflihu idan abada. Para ulama mengatakan mati kafir itu tidak akan mendatangkan yang keberuntungan. Sengsara banget. Kalau kita membahas ya kehidupan di dunia, berat. Ya. Dunia dan akhirat. Ini berat. Sampai nanti ketika mati itu berat. Di dunia apa yang terjadi ya nih jamaah? Ya, harus cerai. Ya kan? Kalau sudah yani kafir sudah cerai. Berat ini jamaah. Yang kedua, ya, hak waris luput sudah. Yani hak wali nikah hilang. Enggak bisa. Ya. Seandainya dia punya putri yang mau nikah, yani bapaknya ternyata yani sudah murtad dan lain sebagainya, berat ini jamaah. Dia nggak punya hak wali lagi untuk menikahkan putrinya. Seandainya meninggal misalnya, berat ini jamaah juga. Ya, apa yang pertama? Tidak dikafani, tidak dimandikan, mandi tidak. Yang kedua kafan juga tidak. Kemudian apa lagi? Sholat apa lagi? Tidak. Kemudian yani di pemakaman yani kaum muslimin ya, muslimin juga yani tidak. Jadi berat. Ya, belum lagi nanti di akhirat yani jemaah. Berat juga. Ya, dosa tidak diampuni. Seluruh amalan akan apa? Ya ini apa? Akan terhapuskan. Neraka selama-lamanya. Makanya di akhir ini apa? Pembahasan di akhir hadis itu atau di ayat ini mengatakan walan tuflihu idan abada. Kalau seandainya, jadi ini menjadi apa? Ancaman. Makanya hidayah, iman, Islam, akidah ini adalah aset yang paling berharga. Kalau seandainya lepas sekalian ini saja, apalagi sampai mati dalam kondisi kafir, mulai sini, ya ini konsekuensinya. Tapi kalau seandainya sampai lepas ketika kita masih hidup, berarti ini beberapa akan hilang. Tidak bisa saling mewariskan, ya pernikahan pun harus dipisahkan secara paksa, secara syar'i, sampai hak nikah pun gugur dari seorang ayah bila mau menikahkan, ya ini putrinya berat, mati sengsara. Makanya di sini walan tuf yani lihu. Wallahu ta'ala yani a'lam yani bisawab. Ada yang ke-11 mungkin barangkali pertemuan yang berikutnya, tapi sedikit yani saja tentang pesan dari ayat yang ke-20 di mana para ulama menyebutkan kita tidak boleh merasa pede aman dari segala fitnah. Kenapa demikian? Karena ucapan dan dialog antara ashabul kahfi ini menunjukkan ada rasa takut, khawatir. Kalau seandainya enggak nanti kita diginikin sama Raja Dakianus. Kalau enggak nanti kita dirajam. Kalau enggak dirajam berarti ada kekhawatiran. Itu ternyata menjadi salah satu bukti keimanan seseorang, bukan menunjukkan lemahnya iman seseorang. Karena rasa takut itu wajar. Rasa khawatir terjerumus ke dalam fitnah, terdalam syubhat itu adalah sesuatu yang wajar. Para ulama mengaitkan yani dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 33. Apa yang dikatakan Yusuf? Wa illa tasrif annu kaidahunna. Khawatir terjerumus dalam fitnah apa? Wanita. Sama juga dengan para sahabat ada kekhawatiran bila mana terjerumus ke dalam penyakit nifaq. Maka para ulama mengatakan adanya kekhawatiran kita semua terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam fitnah, ke dalam syubhat, itu merupakan tanda keimanan kita dan itu wajar. Maka kebalikannya, jangan merasa terlalu kepedean, merasa aman. Saya sudah datang kajian setiap yani bulan ke sini, insya Allah iman saya ini ya kayak dicas gitu Pak ya, 100% aman, tidak akan terkena syubhat, tidak akan lemah iman, tidak akan ini. Jangan terlalu pede. Malah dengan kepedean inilah yang seringkali menjerumuskan seseorang malah ke dalam
yakni kemaksiatan. Allahu taala alam. Mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pekan berikutnya atau mungkin bulan depan kita akan sampaikan faedah-faedah yang bisa kita petik pada ayat yang ke-20 yakni 1, dan ini cukup panjang sampai 10 sebelumnya 11 yakni tadi ya, faedah dan pesan dari pentingnya kita tidak merasa aman dari fitnah. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan ya. Ada pertanyaan? Nggih monggo Pak. Yap. Ya. 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 Kita tahu bahwa ancamannya itu tidak ada pilihan lain kecuali yang ujung kematian. Siap. Kemudian kalau seperti itu status kematiannya itu gimana? Taib yani jazakallahu khair. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk masalah bohong ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menjelaskan. Berbohong itu pada hukumnya haram hukumnya. Kecuali pada 3 hal. Ya, satu yang berbohong untuk menjaga hubungan romantisme antara keluarga. Ya, misalkan ya sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, istrinya masak padahal wasin banget tapi khawatir juga melukai perasaan. Wis masak kemeringet, ya ternyata kok kalau kita bilang nggak enak ya gimana lagi? Ya, para ulama mengatakan ini pengecualian, dibolehkan. Ya sekalipun rasanya nggak enak tapi kita ngomong enak kan berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kasus seperti ini dibolehkan. Yang kedua, al-islah yani bainan nas. Ketika ingin mendamaikan, bukan semakin mengadu domba. Si A, si B ini lagi berseteru. Kita tahu perseteruan ini sudah bertahan cukup lama. Kita ingin mendamaikan, ya sudah. Yang akhirnya kemudian dicoba sebuah skenario. Bilang ke si A, sebenarnya si B ini cinta dan sayang banget sama antum. Ya, dia pengen berbaikan. Ya, dia pengen ngundang antum ke rumahnya. Bilang ke B juga seperti itu. Ya sudah. Akhirnya dia yang membuat apa? Membuat skenario, dijanjikan dipertemukan. Alhamdulillah. Maka dalam ini diperbolehkan al-islah untuk mendamaikan antara 2 orang yang berseteru. Dan yang ketiga, berbohong itu adalah al-harbu khudu'ah. Ya, dalam peperangan, karena ini bagian dari strategi. Ini perang loh ya, antara muslim dengan kafir. Bukan tawuran antara RT 1 dengan RT 2, Pak. Katanya kalau sedang perang itu boleh berbohong karena ini bagian dari strategi. Ini antara iman dengan kufur. Kalau tawuran nggak masuk di sini. Lah, terus bagaimana antara bolehnya berbohong ini? Ya, ini para ulama mengatakan bahwasanya ini sebenarnya masuk dalam al-harbu khud'ah. Karena peperangan itu kan antara kebatilan dengan kebenaran. Ammar ibnu Yasir ketika berbohong dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya, ini sedang bergejolak, ini sedang berkecamuk antara keimanan dengan yang kafir. Makanya hal ini diperbolehkan. Adapun pertanyaannya sampai bertahan lama itu kalau dicontohkan lebih spesifik, contohnya apa nggih, Pak? Kok sampai lama berbohongnya maksudnya, Pak? Iya. Subhanallah. Taib, yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ya, berarti dalam kondisi dia terjepit mungkin, Pak ya. Tapi masalahnya kira-kira tadi sudah ada Pak persyaratannya, Pak ya. Termasuk satu, ya, dia mampu enggak? Atau kita sebagai bawahan ini bisa enggak sih ada solusi lain? Ya, nah sepertinya kalau dalam hubungan kerja, relasi bisnis, itu kita yakin insya Allah tidak ada alasan darurat. Maka berarti yang kebohongan ini tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa kemudian tetap dijalankan dalam durasi waktu yang cukup lama seperti ini.
Ya, saya yakin ya, sekali saya nggak tahu, mungkin ini sudah urusan off the record ya, urusan pekerjaan, urusan bisnis, tapi coba dilihat dari persyaratan yang saya sebutkan ya nih tadi Pak. Ya, itu juga nanti kaitannya dengan paksaan ya nih tadi ya. Kalau seandainya dia posisinya kita sebagai bawahan dipaksa, ya, kita bisa belajar dari siapa? Dari Nabi Yusuf lah, gitu aja Pak. Ya, anggap saja kita seperti Nabi Yusuf yang dipaksa oleh siapa Pak? Imra'atul Yani Aziz. Nabi Yusuf kan yani berusaha. Bukan berarti kemudian ya mumpung Ustaz ya dengan Imratul Aziz cantik ya masih seger, ini juga nggak ada orang, cuma berdua tok, tapi kan tidak, ini kemaksiatan. Ini tidak tepat. Ya, paksaan ini tidak bisa kemudian dijadikan sebagai alasan bolehnya kita berbuat yani zina, nggak bisa. Apalagi si Yusuf alaihissalam ini lebih dianggap punya power dalam hal ini, kan laki-laki, nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah kemudian Allah SWT selamatkan. Sama juga dalam relasi yakni bisnis. Ya, intinya ini bukan termasuk darurat di mana kita dibolehkannya untuk berbohong dan tidak termasuk di antara syarat itu. Wallahu alam. Seandainya ada ancaman-ancaman, nggak tahu sampai ada ancaman sampai kepada kematian nggak Pak? Nggak sampai Pak? Nggak ya insya Allah ya. Ada ancaman juga, waduh berat ini Pak. Tapi kan ada solusi Pak. Seandainya maaf ya Pak ya, saya juga nggak tahu. Ini kayaknya butuh pendalaman. Seandainya resign gitu gimana Pak? Memungkinkan nggak? Afan, ini solusi yang paling mungkin agak berat. Masya Allah. Tapi itu adalah salah satu solusi sebenarnya. Ya. Tapi mudah-mudahan Allah SWT memberikan solusi-solusi yang lain. Ya, ini satu menyadarkan, mengakui kesalahan. Toh ya ini tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara ibadah dan keyakinan. Saya yakin resikonya masih kita anggap ringan. Beda dengan paksaan-paksaan yang tadi berkaitan dengan syariat, keyakinan, akidah dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau seandainya kondisinya kita itu benar-benar diancam sampai berakhir dengan kematian, bagaimana nasib yani kita matinya ini? Ya sebagaimana kita sampaikan, ya nih jamaah, kalau sampai ancaman itu berakhir dengan kematian, ya dengan kata lain ya nih jamaah, ya orang ini mempertahankan akidahnya, bukan untuk mempertahankan asobianya. Nah ini tadi mungkin barangkali belum lengkap. Kadang-kadang orang itu kan mempertahankan tapi ta'assub fanatismenya dia, fanatisme ke klub, fanatisme ke komunitas, fanatisme ke mungkin ormas dan lain sebagainya, sampai dipertahankan mati-matian. Ini tidak masuk dalam hal ini ya. Tapi kalau seandainya untuk kejayaan Islam, untuk syariat yakni Islam, matinya ini nggak akan sia-sia, karena memang para ulama mengatakan ya matinya ini termasuk bagian dari ajrus syuhada, dia akan mendapatkan yakni pahala apa? Yakni syahid. Maka tidak mengapa. Bukan berarti kemudian dia akan masuk neraka. Karena sebagian ada yang mengatakan gini, oke Ustaz, kita kan harus berduel ini, mempertahankan. Terus akhirnya kemudian mati. Padahal di dalam ayat atau hadis yang lain Nabi SAW mengatakan al-qatilu wal maktulu di mana? Finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ini kasus lain. Al-qatil wal maktulu, pembunuh dan yang dibunuh di neraka itu memang dia janjian pengen duel dan pengen benar-benar saling menghabisi. Nah, qadarullah si A pengen menghabisi, ternyata dia lebih dulu dibunuh. Sudah ada niatan. Dan bukan untuk sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Mungkin ya, gara-gara slot judi lagi viral, gara-gara kalah taruhan yakni bola. Ini kan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak dibenarkan alasan ini. Kemudian sampai ada keinginan untuk saling bunuh, duel sampai mati, maka keduanya di neraka. Yang mati maupun yang masih hidup keduanya di neraka. Tapi kalau kasus ini adalah sesuatu yang dibolehkan, maka nggak ada masalah. Kematiannya nggak akan sia-sia, darahnya pun yani tidak akan yani sia-sia pula. Makanya para ulama mengatakan ini dimasukkan yani dalam jajaran orang-orang yang mendapatkan pahala syuhada, karena dia berusaha untuk mempertahankan yani kehormatan, berusaha untuk mempertahankan yani akidah dan keyakinan. Seperti itu Pak. Wallahu taala alam. Nggih.
Monggo, mungkin terakhir. Taib, yani jazakallah khairah. Makanya Syekh Yani Saleh Munajjid itu sebenarnya menambahkan ancamannya itu adalah ancaman yang bisa bahasanya dia itu bisa membahayakan lebih besar. Salah satunya adalah bisa mengakibatkan kepada apa? Kematian. Baik kematian dirinya atau kematian orang yang diancam. Terkadang dia disuruh untuk melakukan sesuatu tapi dia mengancam ibunya. Itu nyawa, atau mungkin barangkali ancamannya dalam bentuk apa? Kehormatan, kayak tadi itu. Ya misalnya, ya ini dia diancam, kalau engkau enggak mencuri, ya ini istrimu nanti yang tak, misalnya dizina atau perkosa dan lain sebagainya. Nah ini kehormatan, maka enggak, kita harus berusaha untuk mempertahankan meskipun yang kita apa? Yang harus, ini tewas di dalam pergulatan untuk mempertahankan kehormatan. Sama juga dengan membunuh orang lain tadi. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala masyaallah pertemukan kita di lain kesempatan ya. Ayat 21 mudah-mudahan menjadi awal pembukaan kita nanti di pertemuan selanjutnya. Masih banyak sebenarnya faedah-faedah yang belum kita tuntaskan hari ini, tapi saya rasa mulai dari faedah pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-9, yang ke-10 sebenarnya ada 11 itu sudah saya anggap cukup. Nanti kita akan langsung berpindah untuk mengulas faedah yang bisa kita petik dari ayat 21 dan seterusnya. Baik, jazakumullah khairan atas kehadiran dan kedatangannya di tempat yang mulia ini. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.